pagi semuanya. Pagi. Selamat pagi Pak Agus, selamat pagi Pak Aris. Selamat pagi. Kedengaran ya suara saya Bapak Ibu? Kedengaran Bu, kedengaran. Oke, baik kita mulai ya. Bapak Ibu, 5 hari ke depan kita akan mengikuti pelatihan mengenai collection dan negotiation yang akan diselenggarakan oleh Jaya Center for Advanced Learning Universitas Pembangunan Jaya. Semoga kita semua diberikan kesehatan sampai acara selesai dan seterusnya. Kemudian acara kita hari ini diawali dengan pembukaan dari pimpinan UPJ dan pimpinan Jaya Trade, yaitu Pak Agus, Bu Tuti, dan Pak Aris. Terima kasih kepada Bapak Ibu pimpinan yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk menghadiri acara pembukaan ini. Untuk pembukaan pertama, kami silakan kepada Pak Agus. Pak Agus Agustiawan, beliau selaku Wakil Rektor 1 Universitas Pembangunan Jaya. Silakan Pak Agus. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan yang berbahagia pagi ini saya izin mengucapkan terima kasih kepada JKAL dan Jaya Trade atas kerjasamanya untuk menyelenggarakan pelatihan pada pagi hari ini. Pelatihan pada pagi hari ini berjudul Negosiasi dan Penagihan dari Perspektif Hukum dan Keperilakuan. Saya ucapkan terima kasih pada JKAL dan Jaya Trade atas inisiasi kerjasama yang menjadi jembatan antara dunia pendidikan dan dunia industri, yang mana pada beberapa waktu terakhir ini sehubungan dengan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia bahwa universitas dituntut untuk semakin membuat suatu jembatan dengan dunia industri, sehingga para lulusan nanti juga menjadi lulusan yang memiliki kompetensi yang diharapkan bagi dunia industri. Kesempatan pelatihan kali ini adalah yang kedua kalinya dilakukan oleh JKAL setelah yang pertama bermitra dengan Jaya Beton, telah sukses melakukan pelatihan yang serupa, kali ini dengan Jaya Trade, dan ke depan juga masih ada serangkaian program dari JKAL yang akan diselenggarakan bekerjasama dengan anak usaha di Jaya Group. JKAL sebagai sedikit pengantar adalah salah satu unit unggulan di Universitas Pembangunan Jaya yang mempunyai tugas utama mengadakan pelatihan-pelatihan baik bagi dosen, mahasiswa maupun bagi kalangan umum untuk memberikan kompetensi yang berguna dalam dunia kerja. Akhir kata saya ucapkan selamat mengikuti pelatihan selama beberapa hari ke depan bagi Bapak Ibu dari Jaya Trade Indonesia. Semoga pelatihan ini membawa dampak, memberikan keuntungan bagi Bapak Ibu sekalian dalam menjalankan tugas di perusahaan Jaya Trade Indonesia. Terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera. Baik, terima kasih Pak Agus. Untuk pembukaannya, selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Hasiti Naibaho. Beliau selaku Kepala Jaya Center for Advanced Learning UPJ, dan beliau juga akan mengisi acara pelatihan pada tanggal 28 Mei. Silakan Bu Tuti. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu peserta pelatihan pagi ini dari PT Jaya Trade Indonesia. Terima kasih buat pimpinan PT Jaya Trade, Pak Aris, Ibu Rahma yang sudah berkenan memberikan kami Universitas Pembangunan Jaya memberikan sedikit kontribusi dari pengetahuan yang kami miliki, dan kami berharap ini bisa membantu tenaga kerja khususnya di bawah grup Pembangunan Jaya untuk bisa sedikit meningkatkan pengetahuan dan kompetensinya.
Nah, peluang kerjasama ini kita lakukan adalah sebagai Universitas Pembangunan Jaya juga merupakan salah satu yayasan, organisasi di bawah kelompok usaha pembangunan Jaya, yang mana seperti tadi Bapak Agus sudah katakan, kita ingin supaya universitas itu juga memiliki hubungan, ya, ada link and match antara universitas dan juga industri. Kegiatan yang sudah kami lakukan dan kami bersyukur atas kepercayaan yang diberikan kepada kami, kepada dari PT Jaya Beton, yang bulan lalu kita sudah selesai memberikan pelatihan, dan kami sangat senang karena pelatihan ini bisa memberikan respon positif. Kami mencoba untuk membagi sedikit apa yang sudah diberikan, yang sudah dirasakan oleh teman-teman di Jaya Beton. Setelah membuat banyak organisasi, baik itu perusahaan maupun organisasi non-profit, itu mengalami keterpurukan dan memutuskan untuk menghentikan atau mengurangi kegiatannya, termasuk kegiatan dalam pengembangan sumber daya manusia. Apa yang dialami oleh banyak organisasi ini juga sempat dialami oleh Jaya Beton. Kami membatasi berbagai kegiatan kami, termasuk untuk pengembangan sumber daya manusia sejak tahun 2020 bahkan sampai 2021 ini. Namun di awal tahun 2021 kami menemukan sebuah kesempatan yang sangat baik yang ditawarkan oleh partner kami, yaitu Jaya Center for Advanced Learning dari Universitas Pembangunan Jaya, yang menyelenggarakan pelatihan secara internal, secara online, dan menawarkan kepada kami suatu program pelatihan yang sangat baik dan sudah dilaksanakan pada tanggal 6 sampai 8 April yang lalu, yaitu pelatihan kepemimpinan. Judulnya adalah Transformational Leadership, dan karyawan kami dari plan-plan yang ada di Medan, di Tangerang, di Purwakarta dan Surabaya telah mengikutinya, kurang lebih 30 karyawan. Ini sangat membantu kami, memberikan kami suatu insight yang sangat baik, dihantarkan atau di delivery oleh pakar-pakar, bahkan narasumber yang memiliki kompetensi dalam bidang pengembangan sumber daya manusia, yang bukan hanya berasal dari grup lingkungan Jaya saja, tetapi juga dari luar yang sudah memperkaya kami, bahkan memberikan materi yang meningkatkan pengetahuan serta keterampilan dari karyawan-karyawan kami. Mereka yang telah mengikuti ini mengatakan, dan kami menyaksikan sendiri, bahwa pelatihan ini sangat bermanfaat bagi mereka dan tentunya akan menjadi modal dan bekal bagi kami untuk mengembangkan karir, bahkan meningkatkan, memajukan perusahaan ketika perusahaan sedang saatnya nanti akan memacu diri mengejar peluang-peluang yang ada. Ini kiranya bisa menjadi contoh dan teladan bagi perusahaan yang lain yang bisa memanfaatkan Jaya Advanced Learning dan Universitas Pembangunan Jaya dalam meningkatkan kompetensi dari karyawannya. Pelatihan secara internal, baik offline maupun online yang diselenggarakan, tentunya akan sangat bermanfaat. Bukan hanya bagi kami, tetapi juga bagi pembangunan masyarakat dan bangsa Indonesia secara seluruhnya. Terima kasih Universitas Pembangunan Jaya dengan rektornya Ibu Sinta, dan terima kasih juga buat Jaya Center for Advanced Learning, direkturnya Ibu Naibaho, dan semua tim yang sudah terlibat dalam kegiatan ini. Kiranya apa yang kita lakukan bisa bermanfaat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Oke, kami juga berharap pelatihan kali ini juga bisa mendapat memberikan juga kontribusi kepada karyawan PT Jaya Trade Indonesia. Itu harapan kami. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Universitas Pembangunan Jaya melalui Jaya Center for Advanced Learning. Demikian dari saya, Ibu Ida. Oke, terima kasih Bu Tuti. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Aris Wiswoko, beliau pimpinan dari PT Jaya Trade Indonesia. Silakan Pak Aris. Ya, terima kasih Bu Ida. Jadi ya, salam kenal, saya Aris, saya Direktur KPU di Jaya Trade ya. Jadi di sini dari pembangunan UPJ Learning Center siapa aja Pak? Ada Pak Agus, Bu Hasuti, sama Bu Ida, bertiga ya? Iya Pak. Ya, salam kenal. Ya, mungkin dulu saya pernah ke sana, tapi
hanya sekali dulu pas ada Saya pengajaran kenal. dulu. Oh kenal. Kalau Bu Ida kenal. Di Boulevard kan kita pertama ketemu. Oh oke, betul Kejang di betul. Boulevard. Iya. Oke, ya. Jadi pagi hari ini adalah agenda pertama dari sekuensial pelatihan terkait dengan marketing ya. Jadi juga selamat bergabung kepada teman-teman semua dari Jaya Trade, dari tim-tim marketer ataupun juga dari HRD. Jadi kalau boleh saya bercerita, memang di Jaya Trade ini cukup banyak Bu marketernya. Jadi kalau saya hitung di sini mungkin hampir 40 ya. Jadi Jaya Trade sendiri itu kan sebenarnya trading. Jadi ini adalah teman-teman kita yang selama ini menjadi ujung tombak marketing kita, baik itu yang ada di bidang aspal, ataupun yang menangani gas, ataupun yang di HE. Jadi memang kita cukup bervariasi, karena meskipun bisnis kita aspal, tapi karena kita mengacu kepada berlokasi kepada banyak tempat, itu di masing-masing itu memiliki dinamika tersendiri lah ya. Jadi meskipun produk yang kita jual itu aspal, tapi ternyata dinamika di setiap lokasi itu berbeda. Jadi kalau saya lihat itu selama ini adalah bahwa setiap lokasi mempunyai karakteristik sendiri. Ada lokasi yang memang kita memiliki persaingan yang ketat, sehingga kita harus bersaing dengan kompetitor yang cukup banyak, sehingga persaingan harga pun ketat. Tapi memang juga ada beberapa lokasi kita cenderung semacam oligopoli atau malah kalau tidak bisa dibilang monopoli. Jadi itu juga mempunyai karakteristik sendiri. Nah, sehingga itu yang kita harapkan nanti dari teman-teman bisa belajar bagaimana bernegosiasi di dalam karakteristik market yang berbeda-beda. Ya, itu yang saya melihat bahwa selama ini saya mulai dari aspal dulu ya, Pak Agus, Bu Hasuti. Kebanyakan kita itu saya pengennya keluar dari comfort zone, jangan hanya menjadi jago kandang para marketer kita ini. Ini yang saya pengen benar-benar teman-teman itu bisa mempunyai banyak pengalaman di bidang marketer, mengalami pengalaman menghandle banyak pelanggan, sehingga benar-benar keterampilan teman-teman dalam memasarkan produk aspal, ataupun gas, ataupun yang forklift di HE, ataupun alat berat, itu benar-benar teruji. Saya ngelihat di sini kita adalah dengan produk yang cenderung relatif sama, baik itu 10 tahun lalu atau 20 tahun lalu, jadi ada semacam tantangan yang perlu ditingkatkan lagi. Nah, boleh saya sampaikan di sini juga kepada Pak Agus, Bu Astuti, di aspal sebenarnya kita juga punya produk yang mempunyai nilai value added yang tinggi, yang menghasilkan margin yang lebih besar. Nah, itu malahan peran marketing benar-benar teruji bagaimana kita bisa memasarkan suatu produk turunan aspal yang ada unsur produksi kita tambahkan dengan adiktif, dan itu bisa diterima di pasar. Karena kita berusaha merubah mindset kepada pelanggan juga bahwa aspal itu bukan hanya aspal murni, tapi ada juga aspal yang sudah kita lakukan tambahan aditif yang menghasilkan kualitas yang lebih baik. Nah, itu yang saya melihat adalah peran dari marketer di aspal kita belum cukup bagus untuk memproduksi aspal-aspal suplemen tadi. Karena kita sebenarnya mengharapkan aspal-aspal turunan, aspal-aspal yang ada suplemen tadi, itu yang bisa kita tambahkan volume penjualannya, karena itu menghasilkan margin yang lebih tinggi, dan itu cenderung kita mempunyai suatu karakteristik yang berbeda dengan aspal yang lain. Kalau aspal curah itu kayak seperti kita jualan bensin, ya sama aja, kita mau beli yang ada di misalnya di Shell, di Pertamina, asal kelas oktan sekian, itu kan relatif sama, tinggal masalah harga. Nah, cuman memang saya harapkan kemampuan keahlian tim marketer aspal kita ini adalah bisa bertambah. Juga terkait dengan negosiasi itu adalah tergantung kepada pihak siapa kita harus berkolaborasi atau berkoordinasi. Nah, setiap lokasi, behavior dari setiap orang-orang, karena kita tersebar di seluruh pulau-pulau di seluruh Nusantara,
itu saya melihat behavior orang Medan, orang Kalimantan, ataupun orang yang ada di Nusa Tenggara itu berbeda. Nah, itu juga perlu juga adalah bagaimana kita memahami karakteristik muatan lokal atau behavior orang-orang lokal setempat. Karena bagaimanapun kalau aspal itu sedikit banyak identik juga dengan masalah itu tadi orang-orang lokal, penguasa-penguasa lokal lah kasarnya kan gitu, sehingga itu yang kita harus bisa juga berkoordinasi dengan mereka, dan juga tentunya harus semua dengan tahapan bahwa kita mementingkan kepentingan perusahaan. Ya, jadi itu yang saya melihat. Memang kalau saya lihat di sini yang cukup besar, cukup berat tantangan untuk di marketer itu adalah yang di HE dan gas. Kalau di HE kita punya forklift Yale atau kita Yale gitu, itu kita persaingan ketat, di mana untuk produk forklift di sini orang cenderung bisa lebih dengar namanya Toyota, Komatsu, atau Caterpillar, sesuatu yang mungkin udah banyak dikenal masyarakat. Nah, sedangkan Yale itu kan ada juga punya nama, tapi mungkin cenderung secara nama itu nggak terkenal dengan yang lain. Dan dengan kondisi COVID ini juga, pandemi ini juga membuat teman-teman juga saya pahami mengalami kesulitan juga dalam memasarkan Yale. Nah, itu juga adalah sesuatu yang harus membutuhkan sesuatu teknik negosiasi, teknik tersendiri juga untuk bisa deal dengan pelanggan. Kalau untuk gas di sini juga gas itu juga ada dua jenis produk, Pak Agus, Bu Tuti. Jadi kita gas itu ada yang tabung, jadi mungkin ibu rumah tangga pasti tahu ya, setiap bulan pasti beli tabung gas gitulah yang kita pakai untuk masak. Tapi di luar itu kita juga jual gas kepada industri-industri, seperti kalau ada restoran yang besar adalah Pizza Hut, itu yang restoran dengan kategori besar, atau juga industri produksi yang mereka membutuhkan energi untuk bahan produksi mereka, seperti misalnya parfum itu kan membutuhkan gas karena membutuhkan semprot ya, di mana itu butuh tenaga gas. Nah, jadi memang kita di gas ini cukup rumit juga, karena kalau yang tadi saya sebut tabung itu sekarang juga identik dengan kepentingan pemerintah juga, sehingga dalam hal ini kita tidak banyak bisa bergerak masalah harga ataupun juga masalah coverage penjualan. Karena itu semua sudah diatur by regulatory. Area mana yang kita harus jual, itu sudah dibatasin, ataupun juga dengan harganya. Maka itu nanti juga kita perlu ada satu hal teknik tersendiri untuk bagaimana bisa dengan aturan yang ketat kita bisa mempenetrasi ke market dengan lebih banyak, kita bisa memperoleh pelanggan juga lebih banyak lagi. Ya, itu yang saya lihat. Memang saya melihat di sini juga adalah di dalam Jaya Trade sendiri, kunci dari keberhasilan marketer bukan hanya dari kacamata menjual, tapi juga bagaimana mereka bisa melakukan penagihan secara tepat waktu. Jadi kalau kita lesson learn selama tahun 2020, apalagi tahun 2020 ya, selama pandemi, itu memang kita mengalami aging umur piutang yang bertambah panjang nih, Pak Agus, Bu Tuti. Jadi memang ini disebabkan juga karena masalah dana dari pemerintah yang turun terlambat. Jadi memang waktu itu kita coba selektif untuk melakukan pemasaran, di mana kita hanya fokus kepada pelanggan-pelanggan yang mempunyai kemampuan keuangan. Tapi ya tidak bisa dipungkiri bahwa kalau kita mengharapkan hanya yang mempunyai kemampuan itu sangat terbatas. Sehingga kita pun juga melakukan penjualan kepada pelanggan-pelanggan yang diberikan secara kredit. Tapi memang akhirnya kita memiliki pelanggan atau umur piutang yang cenderung memburuk selama tahun 2020. Nah, salah satu hal yang nanti juga saya minta juga dari teman-teman UPJ, bagaimana proses peran penagihan di sini kepada para marketer kita agar bisa melakukan fungsi penagihan itu secara efektif. Karena kadang-kadang gini, kalau tadi saya lihat di aspal gitu ya, karena kita berinteraksi kepada orang-orang yang identik dengan kekuasaan ataupun mereka dekat dengan penguasa setempat,
karena mereka kontraktor itu kadang-kadang kalau terlalu keras mereka bisa lari. Tapi kalau kita terlalu lembek, kita juga yang akan diinjek-injek mereka. Jadi karena ini sifatnya pelanggan kita tuh bukan konsumtif ya Bu ya kalau yang aspal, tapi adalah korporasi, sehingga memang ada sesuatu teknik tersendiri juga yang mungkin nanti kita coba bisa menggali ilmu lah dari teman-teman UPJ ini apa yang harus dilakukan. Jadi secara range juga kita lihat marketer kita itu punya umur yang berapa Rahma? Ada yang baru join dan juga ada yang 20 tahun join ya Rahma ya. Jadi ya kita anggap di sini kita semua sama aja, kita sama-sama belajar ya. Dalam hal ini tidak ada yang semua benar ataupun yang merasa sudah pengalaman 20 tahun merasa dia yang paling jago tentang marketer, itu tidak ya. Jadi kita dalam bisnis kita cenderung selama ini adalah stagnan. Sehingga kadang-kadang saya juga merasa begini, dalam dunia teknologi informasi sekarang yang produk-produk sangat bervariasi, teknologi memarketingnya juga banyak bervariasi, ada yang online, ditambah dengan gimmick-gimmick secara online. Nah, saya melihat juga kita di aspal, gas, HE itu saya melihat masih cenderung tradisional ya. Tradisional dalam arti adalah kita cenderung mengandalkan kepada ini semacam hubungan baik dengan pelanggan. Ya, karena kalau namanya aspal, kontraktor itu kebanyakan memang pemainnya itu juga. Kalau yang tabung itu yang juga kita punya agen yang itu juga. Karena kita tabung itu kita hanya berhubungan dengan subagen. Kita jarang berhubungan dengan langsung kepada individu rumah tangga. Jadi cenderung kalau yang punya dinamika banyak itu kan yang kita berhubungan langsung dengan konsumer ya, yang itu yang banyak. Nah kita karena cenderung kepada orang-orang pemain-pemain yang cenderung juga pemain lama terus, jadi itu yang saya lihat mungkin nanti dari UPJ perlu ada semacam terobosan lah saran bagaimana sehingga kita bisa lebih menggalakkan marketing kita. Dulu pernah sih kalau saya boleh sharing sedikit, untuk tabung kita pernah rencana mau melakukan ini ya Rahma ya, online ya, mengonlinekan pemesanan tabung. Kita sudah melakukan kajian, bekerja sama juga dengan waktu itu dengan misalnya Gojek gitu ya. Tapi memang evaluasi kita, kalau kita bawa tabung, kebayangan aja satu tabung beratnya bisa sampai 20 kilo. Membutuhkan suatu prasarana sendiri. Jadi mungkin tahapan kita juga agak susah juga kita membuat online atau jasa itu. Tapi kalau kita mengandalkan ojek, jadi waktu itu dari teman pihak Gojek itu merasa wah malah membebani mereka karena mereka harus punya kerangka besi di belakang, terus setiap pengambilan pengantaran juga membutuhkan 2 kali pulang pergi, nggak bisa sekali jalan aja karena mereka harus mengambil tabung bekasnya juga gitu kan ya, tabung kosong. Jadi memang akhirnya kita berhenti ya, tidak bisa teruskan. Tapi mungkin ada ide baru dari UPJ, mungkin ada cara lain lagi lah untuk membuat terobosan agar strategi marketing kita juga bisa lebih fleksibel, juga memanfaatkan teknologi informasi yang ada, gitu ya. Termasuk juga mungkin website kita Rahma ya, mungkin bagaimana peran website itu mengedukasi market juga agar setiap orang yang bisa bertanya tentang aspal atau ingin memahami itu juga bisa lebih banyak memahami tentang aspal yang ada di Jaya Trade Group. Ya, jadi nanti semoga materi nanti bisa inline dengan apa yang kita, karena bagaimanapun Jaya itu kan meskipun sama-sama infrastruktur Jaya Beton, dia juga punya tersendiri. Jaya Beton itu relatif sebenarnya malah saingan dari aspal kita karena mereka menghasilkan rigid dari semen dipakai untuk jalan cor, sedangkan kita menggunakan basic aspal. Tapi pasti itu adalah masing-masing mempunyai karakteristik sendiri. Jadi mungkin pembukaan dari saya itu, mungkin sebelumnya juga mohon maaf karena Pak Gultom sebagai direktur yang membawai aspal, para marketer di sini, paling banyak wakil dari aspal, dan juga Pak Agus tidak bisa join, jadi saya di sini yang membawai personalnya juga membuka acara ini. Saya harapkan semua bisa berjalan lancar,
teman-teman nanti tolong benar-benar pahami apa yang diajarkan, kemudian juga lakukan sharing ya. Jadi saya harap dua arah, jangan hanya mendengarkan saja, karena dari pihak UPJ juga sebagai yang menggali teori, mungkin untuk bisa memboom itu harus juga di backup juga dari sharing teman-teman terkait dengan dunia bisnis atau dunia sales and marketing di aspal ya HE ataupun di yang gas ya. Jadi kita bisa saling melengkapi. Nah, semoga dengan training ini kita bisa semakin memajukan grup kita Jaya-Trade ataupun UPJ semakin berkembang di mata masyarakat di dunia pendidikan itu secara khususnya, dan juga nanti juga kepada grup pembangunan Jaya bisa lebih memberikan kontribusi kepada masyarakat di Indonesia secara luas. Ya, mungkin dari saya itu aja, Bu Ida, Bu Agus, dan Bu Astuti. Jadi saya nitip, saya mungkin tidak bisa ikut sampai akhir karena nanti saya juga ada agenda jam 10. Jadi mungkin saya nanti akan live lebih awal dari agenda ini. Oke, dari saya cukup itu saja. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Aris untuk pembukaannya dan penjelasan mengenai produk PT Jaya Trade, sehingga kita bisa punya gambaran Jaya Trade ini bergerak di bidang apa dan produknya apa saja. Bersama kita sudah hadir Pak Anton Binsar, pembicara kita hari ini. Mungkin Pak Anton bisa sedikit memberikan sambutan. Pak Anton. Sebelum Pak Anton mungkin saya akan memperkenalkan Pak Aris ya. Terima kasih ya, Pak Aris untuk tadi overview-nya, kita bisa tahu bagaimana ragamnya PT Jaya Trade. Izin saya memperkenalkan di dalam pelatihan kali ini kita setiap pelatihan juga pasti mengambil praktisi Pak ya, kita dari luar yang memang mumpunin, sehingga waktu kita dari karyawan juga menghabiskan banyak waktu ya Pak untuk ini. Jadi kita berharap memberikan yang maksimum. Kali ini kita ada dua pembicara dari luar yang kita undang, Pak. Satu itu untuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Beliau itu Ibu Dr. Rosalinda. Beliau memang konsultan hukum untuk komersial. Dia akan memberikan materi ini dan bagaimana kasus-kasus yang biasanya dia menerima klien itu dari segi perusahaan, dia sebagai lawyernya. Dia nanti akan memberikan sharing pengalamannya dan juga materi tentang perlindungan konsumen dari perspektif hukum. Lalu satu lagi pembicara kita Pak Jeffrey. Pak Jeffrey itu adalah konsultan dari perusahaan konsultan ternama di Indonesia. Karena kita punya relasi yang baik, Jekal, maka beliau bersedia hadir untuk pelatihan kita. Nanti dia akan memberikan materi tentang khususnya itu collection, Pak, collection. Khususnya itu bagaimana kredit-kredit macet, dan kita sudah kasih profil daripada peserta kepada beliau dan juga sudah membaca profilnya Jaya Trade, yaitu bahwa konsumennya itu business to business, jadi sudah lebih spesifik nanti materinya, bukan business to end customer. Jadi nanti untuk materi collection-nya juga sudah lebih kepada bagaimana untuk kredit macet di organisasi, bukan di end customer, seperti itu. Selain itu kita pembicaranya itu dari dalam, ada Pak Anton. Pak Anton itu beliau sebagai manajer Human Capital Development Universitas Pembangunan Jaya. Beliau juga S1, S2 adalah ilmu komunikasi, Pak. Jadi nanti beliau akan lebih banyak untuk bagaimana to pursue people ya, Pak Anton ya. Bagaimana untuk mempengaruhi perilaku orang dengan cara komunikasi. Lalu nanti ada Ibu Reni juga. Ibu Reni juga S2, S1-nya ilmu komunikasi. Dan beliau juga banyak mendapatkan klien untuk bagaimana mengubah cara orang, perilaku orang ketika kita berkomunikasi. Saya akan memberi sedikit materi juga untuk materi nanti dengan negosiasi, teknik-teknik negosiasi. Silakan Pak Anton sedikit untuk memberikan ini. Yuk, jadi salam kenal juga tadi Bu Rosalinda, Pak Jeffrey, sama Pak Anton ya. Tadi saya belum sebut namanya. Tapi kebetulan hari ini Pak Jeffrey sama Bu Rosalinda tidak hadir Pak, karena Bu Rosalinda ada kasus di pengadilan, Pak Jeffrey ada kliennya Pak. Jadi yang ada Pak Anton sekarang ini. Ya. Silakan, baik, selamat pagi Pak Aris, salam kenal. Ya, Bu Astuti Nebaho, Bu Ida, dan rekan-rekan semuanya. Terima kasih, selamat pagi, salam kenal semuanya. Baik, saya mau menyampaikan sedikit saja cerita cukilan dari film Ford versus
Jadi Ford Motor Company waktu dulu dia cucu dari pendiri Ford Motor Company itu datang ke pabriknya, lalu kemudian di pagi hari itu dia minta semua pabrik untuk mematikan line produksinya, dan bunyinya kencang sekali. Bunyi mesin berhenti itu kan dung begitu ya, bunyinya seperti itu. Dan saat itu dia bilang begini, kakek saya dulu berjalan kaki merenungkan tentang dirinya, lalu kemudian mendirikan perusahaan Ford ini. Dan sekarang saya meminta kalian untuk pulang ke rumah dan berpikir tentang apa yang bisa kalian sumbangkan pada Ford Motor Company. Dan setelah itu, kalau ada yang punya ide, silakan besok datang ke pabrik kembali dan bekerja seperti sedia kala. Tetapi yang tidak, silakan tidak perlu lagi kembali ke pabrik. Jadi Ford waktu itu menyampaikan seperti itu. Lah, kenapa dia menyampaikan seperti itu? Bahwa ternyata ada satu acara balapan dan ternyata mobil Ford itu yang sudah terjual puluhan juta mobil, yang sudah berdiri 60 tahun, itu kalah oleh Chevrolet, kalah oleh Chevy Impala. Dan Ford waktu itu marah, dia bilang, kalau hanya untuk diasapi oleh Chevy Impala, ya sudah, berarti kalian nggak punya ide lagi, bikin mobil lebih cepat lagi, pulang saja. Nah, saat itu diberikan kesempatan buat seluruh karyawan untuk merenungkan, berpikir, dan mencari ide yang terbaik. Dan ternyata hari ini kita bersama-sama juga sama-sama menekan tombol stop itu, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, kita sama-sama berhenti sejenak, lalu kemudian untuk mencoba melihat diri kita, belajar, dan ya memperbaiki apa yang kurang, dan mungkin bisa saling sharing satu dengan yang lain, memperkaya satu dengan yang lain. Jadi kita di sini diminta untuk berhenti sejenak dan akan kembali lagi dengan ide-ide yang luar biasa setelah dari pelatihan ini. Jadi mudah-mudahan itu yang akan terjadi pada pelatihan kita dari 3 Mei sampai, ini tanggalnya 3 Mei sampai 9 Juni ya? Betul ya? Panjang ya, jadi mari kita sama-sama nikmati pelatihan-pelatihan ini. Begitu dari saya singkatnya. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Silakan saya kembalikan ke Bu Tuti. Terima kasih Bu Ida, silakan Bu Ida. Oke, terima kasih Pak Anton. Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadirannya, untuk Bapak Ibu pimpinan, untuk waktunya. Pastinya Bapak Ibu sudah ada kegiatan lain yang menunggu. Jika ingin live, kami persilahkan. Kami akan memulai pelatihan selanjutnya dengan Pak Anton. Sorry Amanda, ini kamu record apa enggak? Apa perlu di-record? Kamu belum record loh. Ini yang record dari Bu Idanya, Pak. Jadi nanti kita bisa minta Oke. share dari Bu Ida. Oke. Oke. Terima kasih Pak Aris. Terima kasih Pak Aris. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Aris. Ya, terima kasih. Pak Agus, terima kasih. Oke, Baik, ya. saya serahkan kepada Pak Anton ya untuk pelatihannya. Oke, baik. Pak Anton. Mungkin boleh diizinkan saya untuk share screen atau saya dijadikan co-host, Bu Ida. Oh iya, siap. Oke, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Pagi hari ini kita punya waktu sejenak, 1,5 jam kurang lebih. Kita akan mencoba untuk menggali, gitu ya. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Aris bahwa kita marketing B2B begitu ya. Tetapi sekali lagi memang tetap saja yang kita hadapi adalah manusia. Maka pagi hari ini kita akan mencoba belajar tentang fondasinya, bagaimana kita bisa berkomunikasi, dan nanti kita feel free saja ya Bapak dan Ibu sekalian, silahkan kalau ada yang ingin berkomentar, boleh silahkan raise hand saja, tombol reaction di sana ada, silahkan dipencet, lalu bisa di raise hand begitu. Nah ketika di raise hand, Bapak dan Ibu akan berada langsung di pojok kiri sebelah atas saya, sehingga saya bisa langsung memberikan kesempatan untuk Bapak dan Ibu bisa berbicara, begitu saja. Nah baik, Bapak dan Ibu, pagi hari ini saya kebagian satu sesi, ya sesi kita karena kita nanti akan bicaranya tentang collection and negotiation skills gitu ya. Tadi sudah disampaikan bahwa ternyata ada banyak hal yang menjadi pertimbangan ketika kita memasarkan sesuatu, lalu kemudian ada pihak-pihak yang juga akhirnya membayarnya juga cukup kesulitan begitu ya. Maka Bapak dan Ibu sekalian, ini kita akan masuk
ke pondasi dasar di negosiasi. Saya akan banyak bicara tentang komunikasi, sehingga pagi hari ini kita belajar tentang diri kita dulu, kita belajar tentang customer kita, sehingga nanti ketika masuk ke hal-hal yang lebih substansial seperti ke hal hukum dan lain sebagainya, itu kita sudah tinggal membahas hal-hal yang teknisnya begitu. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, pada dasarnya setiap orang berkomunikasi, setiap organisme itu pasti berkomunikasi, dan organisasi ketika kita mau mencapai sesuatu tujuan, mau punya profit dan lain sebagainya, pasti yang paling penting adalah salah satunya adalah communication skills. Bagaimana kita bisa menyampaikan segala sesuatu itu dengan tepat, bagaimana kita menyampaikan ide kita, gagasan kita bisa diterima dengan baik oleh orang lain. Ya, jadi terutama apalagi kalau kita bicaranya tentang penagihan, tadi sudah disampaikan, kalau ketemu dengan pelanggan yang high profile lalu kemudian kita cukup keras, ya mungkin yang terjadi adalah malah kita bisa ditinggal pergi, ditinggal kabur begitu. Jadi Bapak dan Ibu, kita memang mesti belajar tipe-tipe diri kita itu seperti apa, lalu kemudian juga orang yang kita hadapi itu seperti apa, supaya komunikasinya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau bicara komunikasi, kita akan bicara seperti ini. Apa sih yang diinginkan dari seorang yang melakukan collection atau seseorang yang melakukan negosiasi? Kalau kita bicara, ini ada kuadran, ada kuadran-kuadran, di sana ada 4 kuadran, di mana kita membaginya menjadi 2 aksis, ya, 2 sumbu. Sumbu yang pertama, yang sumbu vertikal, itu adalah keterbukaan dalam komunikasi. Ya, di bawah adalah rendah, di atas adalah tingginya, begitu ya. Jadi semakin ke atas semakin tinggi. Nah, sementara kalau sumbu yang mendatar itu adalah consideration for others. Jadi pertimbangan kita pada orang lain. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ketika saya melihat daftar nama Bapak dan Ibu sekalian, saya langsung bilang sama Bu Tuti, wah Bu, ini sepertinya saya langsung dapat sense-nya nih. Orang-orang ini adalah orang-orang yang memang bersinggungan dengan customer, lalu kemudian mereka pasti punya cara berkomunikasi yang juga sudah mumpuni begitu. Maka Bapak dan Ibu, ini kelihatan nih. Kelihatannya juga banyak yang berasal dari daerah tertentu. Jadi kalau kita bisa lihat, ini juga kita bisa lihat secara stereotyping gitu ya. Ada teman-teman, saya berasal kebetulan dari Sumatera Utara. Nah, teman-teman dari Sumatera Utara itu kalau dibilang consideration for others itu low dan high, itu bisa bergeser ke low gitu ya. Nah, kita bisa lihat tipe-tipe kita seperti apa. Kalau teman-teman, saya punya istri orang Jawa itu consideration for others-nya biasanya lebih tinggi begitu. Jadi pekewuh, nggak enakan gitu ya. Kalau orang Batak kan biasa suka langsung tembak langsung gitu. Nah, ini kita bisa lihat di kuadran-kuadran ini, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita itu berada pada posisinya mempertimbangkan orang lainnya rendah, sementara keterbukaannya tinggi, belak-belakan orangnya gitu ya, maka kita bisa masuk ke dalam komunikasi yang agresif. Kita ketika kita berbicara, kita akan punya power, lalu kemudian cukup menekan orang lain, ini agresif ya. Jadi orang akan merasakan itu, bahwa saya ini nggak terlalu dianggap, nggak terlalu dipertimbangkan, lalu kemudian keterbukaannya tinggi, belak-belakannya. Jadi komunikasi kita berujung kepada komunikasi yang agresif. Nah, ini mungkin yang tadi disampaikan, kalau kita ketemu dengan orang-orang yang high profile, lalu kemudian mereka nggak suka dengan agresivitas kita, ya kita bisa ditinggal begitu ya. Lalu kemudian ada di sisi bawahnya, sebelah kanannya itu pasif. Pasif itu ketika apa? Ketika kita tidak terbuka, ketika keterbukaannya rendah, dan pertimbangan kepada orang lain itu tinggi. Seperti yang tadi di awal saya sampaikan, pekewuh. Jadi nggak enakan. Mau ngomong nggak ya? Aduh, kalau ngomong nanti tersinggung. Aduh, kalau nanti saya ngomong, ini nanti orang akan mundur. Nanti nggak mau dikontak lagi. Saya nagih itu berapa kali ya? Jangan-jangan saya ingatkan dia untuk pembayaran itu kalau 1 bulan sekali udah terlalu sering ya buat dia. Nah, lalu kemudian rasa nggak enak ini ya membuat ya consideration for others-nya tinggi, lalu kemudian dia juga tidak mau terbuka bahwa ya mungkin saat itu juga memang ada tagihan yang harus dilakukan gitu ya, harus dibayar.
maka yang terjadi adalah passive communication. Jadi akan bersifat pasif. Nah, yang ketika consideration for others-nya rendah dan openness-nya rendah, maka akan terjadi passive aggressive. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, apa yang sebaiknya kita lakukan, yang sebaiknya kita terapkan di dalam komunikasi kita, sehingga kita bisa betul-betul memaintain, karena kan tadi seperti kita sampaikan ya, customer kita itu perlu dijaga relasinya. Jangan sampai hanya karena kita kurang tepat menempatkan dirinya, maka kemudian customer menjadi tidak suka, customer menjadi pergi, hilang customer kita, dan lain sebagainya. Nah, maka yang perlu dilakukan adalah assertif. Asertif apa? Yaitu ketika kita consideration for others-nya tinggi. Ya, kita mempertimbangkan orang lainnya tinggi. Tetapi kita dengan jujur, kita juga terbuka bahwa ada sesuatu yang harus kita sampaikan kepada orang tersebut. Jadi kita persis tahu, ya kita persis melihat orang, memposisikan orang dengan baik, lalu kemudian kita juga punya komunikasi yang terbuka pada orang tersebut. Nah, contohnya adalah seperti ini. Ketika memberi masukan dengan komunikasi yang tegas, kalau agresif dia akan bilang, dia akan berusaha, posisinya akan berusaha mendesak agar hak dan kebutuhannya dipenuhi. Nah, ini agresif. Jadi nggak peduli orang lain, nggak peduli siapa kamu, yang penting kamu harus lakukan gitu ya. Jadi openness-nya besar sekali, keterbukaannya besar sekali, tanpa mempertimbangkan orang lain. Maka jadinya komunikasinya agresif. Nah, ketika pasif agresif, saya dengan halus memastikan agar hak dan kebutuhan saya dipenuhi. Jadi nggak terbuka banget, nggak belak-belakan, ya. Lalu kemudian juga dia masih pelan-pelan. Jadi pasif agresif begitu. Nah, sementara kalau kita masuk ke pasif, nah di pasif ini keperluan orang lain didahulukan daripada kebutuhan saya. Ya, jadi kalau dilihat kuadrannya, ini adalah orang-orang yang ya udah deh, nggak apa-apa deh, ditunda dulu deh, silahkan dulu kepentinganmu lebih dahulu daripada kebutuhan saya. Nah, maka ini yang akan terjadi, ya, komunikasi yang pasif. Nah, yang asertif adalah saya dengan jelas mengatakan bahwa kita semua memiliki hak dan kewajiban. Jadi ketika melakukan penagihan, ketika kita melakukan komunikasi dengan customer kita, itu jelas bahwa kita membuka bahwa ya ini ada deadline, bahwa ini ada tagihan, bahwa ini ada hak dan kewajiban yang memang harus dipenuhi. Saya menjalankan hak saya dan Bapak, organisasi Bapak juga menjalankan kewajiban. Haknya telah dipenuhi, kewajibannya juga tentu harus sebaiknya juga dipenuhi. Jadi ini adalah komunikasi yang asertif, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, interpersonal mana yang harus kita ikuti? Ya, jadi kalau kita bicara antar pribadi, ketika kita komunikasi, gitu, ketika kita mewakili perusahaan kita dan orang lain mewakili perusahaannya, mana yang harus kita ikuti? Jelas tadi yang sudah saya sampaikan adalah tegas atau assert. Gitu ya. Kita harus assertif terhadap orang yang sedang kita hadapi. Tahu menempatkan diri orang tersebut, lalu kita juga tahu bagaimana kita menyampaikan apa yang menjadi kewajiban mereka, apa yang menjadi hak mereka. Nah, caranya adalah seperti apa? Nah, ini adalah berikut adalah tips and trick assert communication. Ya, Bapak Ibu, pertama adalah ini akronimnya ya, assert gitu ya. Akronimnya adalah A, analyze the situation. Jadi menganalisa situasinya, bagaimana situasi yang ada saat itu. Lalu kemudian state your position. Jadi bagaimana Bapak dan Ibu menyatakan posisinya. Lalu kemudian evaluate nonverbal behavior. Kita bisa melihat perilaku ya atau sesuatu yang tidak disampaikan. Kalau nonverbal kan. Jadi kadang-kadang nonverbal communication itu dampaknya kalau menurut penelitian nonverbal itu lebih keras suaranya ketimbang verbal. Ya, jadi kita bisa melihat oh ada orang yang merasa tidak nyaman, oh ada orang yang merasa tertekan, oh ada orang, nah itu nonverbalnya bisa terlihat baik itu dari wajahnya, dari gesturnya, gerakannya, begitu. Lalu kemudian receive feedback, yang kita menerima feedback atau umpan balik, di mana kalau kita bicara komunikasi pasti ada komunikasi itu dua arah. Jadi kita mesti receive feedback dan yang terakhir adalah test for understanding. Yuk, mari kita lihat lebih dalam assert ini seperti apa.
ya, analyze the situation. Nah, bagaimana sih? Nah, menganalisa situasi, Bapak dan Ibu sekalian, yang pasti adalah ketika kita menyampaikan sesuatu, menganalisa sesuatu, kita harus menentukan apakah yang kita lihat itu, yang kita anggap itu persepsi kita adalah berdasarkan fakta atau fiksi. Ya, jadi kita mesti lihat bahwa persepsi itu dibentuk, persepsi itu terbentuk di dalam benak kita, ya berdasarkan stimulus yang hadir kepada diri kita. Nah, ketika kita menganalisa situasi, kita mesti lihat apakah yang kita persepsikan itu berdasarkan fakta-fakta atau berdasarkan asumsi-asumsi begitu ya. Fiksi itu bisa kita anggap sebagai asumsi-asumsi. Nah, jadi perlu clear untuk mendefinisikan itu. Dan ketika kita mau berkomunikasi asertif, maka pilihannya harus berdasarkan fakta. Ya, karena tanpa fakta, maka komunikasi kita menjadi sangat lemah. Kemudian, jujur dengan diri Anda tentang sumber emosi Anda. Ya, ketika kita berbicara, itu kita membawa serta emosi kita. Ketika kita berkomunikasi, kita membawa serta emosi kita. Jadi, apakah kita ketika bertemu itu sedang mungkin kita juga dituntut oleh organisasi kita untuk bisa punya target-target tertentu, kita juga sedang tersudut dengan target-target tersebut. Nah, sumber emosi kita itu tertampilkan ya, pada situasi tersebut. Maka kita perlu juga jujur untuk melihat situasi diri kita. Emosi kita sedang seperti apa? Apakah kita sedang tenang? Apakah kita sedang tertekan? Nah, karena apa? Karena itu akan muncul nanti ketika kita berkomunikasi di dalam non-verbal behavior kita. Lalu kemudian menganalisa situasi adalah kita fokus pada perilakunya saja. Ya, jadi Bapak dan Ibu, kita fokus pada perilaku atau behavior yang bisa kita lihat. Oh, organisasi ini ketika kita hubungi, dia selalu menjawab, selalu merespon dengan baik, walaupun mungkin belum mampu menjalankan kewajibannya. Nah, ini perilaku, ya sesuatu yang bisa kita lihat. Ya, oh, organisasi atau orang ini ternyata ketika kita hubungi, dia kerap kali menghindar dari kita. Nah, ini perilaku menghindar. Tetapi kalau kita mesti menganalisa bahwa perilakunya saja, jangan sampai kita melihat dari orangnya. Ya, kalau si Pak A ini mah itu sudah jelas nih, ini sudah pasti nih, orangnya pasti kabur-kaburan nih. Nah, itu kita sudah melakukan stereotyping atau melakukan sebuah asumsi, perkiraan-perkiraan. Ya, jadi Bapak Ibu kita mesti lihat pada perilaku. Ya, lalu kemudian memperhatikan konteks percakapannya. Jadi ketika kita sedang berkomunikasi, kita lihat konteksnya, kita lihat latar belakang percakapan kita, dan yang terakhir adalah meminta waktu untuk berpikir. Jadi kita menganalisa, melihat situasi tersebut, kita hold dulu sejenak sebelum kita menyampaikan hal-hal yang penting. Ya, jadi ini penting untuk menganalisa situasi. Lalu kemudian yang S apa? S adalah state your position, menyatakan posisi kita. Jadi isi pesan itu kita pecah menjadi 3 hal. Yang pertama adalah pesan utamanya seperti apa, lalu kemudian manfaat dari apa yang sedang kita lakukan, gitu ya, yang sedang kita sampaikan, dan ujungnya adalah tindakan seperti apa yang kita harapkan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ketika menyampaikan ini ada 3 tips yang perlu kita lakukan adalah 1, melakukan itu secara profesional, 2, melakukan dengan bersemangat, dan 3 adalah melakukan dengan tone atau nada yang positif. Ini state your position. Lalu kemudian kita bisa evaluate non-verbal behavior. Jadi ketika kita melakukan komunikasi, kita bisa melihat postur dan posisi tubuh seseorang. Kita bisa melihat bagaimana dia gerak tubuhnya, gerak-geriknya, posisi tubuhnya. Karena setiap postur dan posisi tubuh itu menunjukkan komunikasi dari orang tersebut. Contoh. Misalnya ketika kita sedang melakukan sesi kelas seperti ini, lalu kemudian Bapak Ibu ada yang dia maju. Bapak Ibu ada yang posisinya memegang dagu misalnya, ya. Memegang dagu seperti ini. Nah, ini adalah gestur atau posisi tubuh di mana kita sedang menelaah atau menilai apakah yang disampaikan itu benar atau tidak.
Jadi kita mesti melihat nih postur, posisi tubuh orang yang sedang kita ajak berkomunikasi. Ya, maka kenapa penting masa-masa online seperti ini? Ya, penting ketika kita meetings itu kameranya on. Kenapa? Karena komunikasi dua arah. Kita mesti melihat apakah orang yang sedang kita ajak komunikasi ini memperhatikan kita atau tidak. Jangan-jangan ketika kita sedang berkomunikasi, ini enaknya online adalah multitasking kan? Ya, sementara kita sedang training, kita bisa multitasking melakukan hal yang lain. Nah, ini gestur, ini gerak tubuh, gerak-gerik komunikasi itu dampaknya besar sekali dan kita mesti memperhatikan itu. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, saya mau buktikan bahwa non-verbal communication itu punya dampak sangat besar ya pada diri kita. Kita akan mainnya sederhana saja. Bapak dan Ibu boleh silakan dinyalakan mikrofonnya. Dan karena ini kita dalam pelatihan seperti tadi saya sampaikan, Bapak dan Ibu diminta berhenti sejenak, rehat sejenak, lalu kemudian yuk kita sama-sama begitu ya. Nah, mencoba menggali ide-ide yang bagus. Nah, Bapak Ibu nanti silakan mikrofonnya boleh dinyalakan saja. Lalu kemudian saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bermain. Nama permainannya adalah nano-nano. Ya, nano-nano. Ada yang pernah tahu nano-nano, Bapak Ibu? Nano-nano itu apa? Nano-nano itu apa ya? Permen ya? Permen. Rasanya apa? Rasanya? Manis asam asin. Manis asam asin, rame rasanya. Kayak rasa apa, Bapak Ibu? Manis asam asin. Ya. Rame rasanya ya. Baik. Bapak Ibu, kita akan main. Nah, jadi nano-nano itu sederhana. Saya akan berkata na, no, dan nano-nano. Ada tiga perintah. Na, nano-nano, na, no, dan nano-nano. Ada tiga perintah. Ya. Nah, ketika saya bilang na, silakan Bapak dan Ibu tangannya, ini saya matikan saja nih virtual background-nya sebentar ya. Ini tampaknya jadi tidak jelas. Sebentar. Saya matikan virtual background-nya. Ikut aja, nanti kita bikin ya. Oke, baik. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau saya bilang nah, silakan Bapak Ibu sekalian tangannya ditampilkan ke depan begini sambil juga teriak nah, gitu ya. Nah. Jadi karena ini pelatihan, silakan Bapak Ibu keluarkan suaranya, silakan bergerak ya. Jadi bergerak saja gitu ya. Oke, kita coba ya, kita coba dulu. Nah. Oke, bagus sekali. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kasih tombol reaction. Keren, tepuk tangan. Yes. Oke. Ini nah, kalau saya bilang no, silakan tangannya begini. Tertumpuk ya, begini ya, sambil teriak no. Oke, kita coba ya Bapak Ibu sekalian ya, kita coba. Nah. Oke, bagus. No. Bagus. Nah. Oke, no. Kalau saya bilang nano-nano, silakan Bapak Ibu tangannya begini, ditepuk-tepuk seperti ini, di angin ya, tepuk-tepuk. Sambil teriak yang panjang, nano-nano gitu ya, nano-nano gitu ya. Oke, kita coba ya. Siap. Bapak Ibu siap? Nah. Suaranya. Oke. Siap. No. Nano-nano. Nano-nano. Nah. No. Nano. Oke, baik ya. Jangan sampai salah Bapak dan Ibu sekalian ya. Dengerin kata saya ya. Kalau saya bilang nah, tadi kesepakatannya bagaimana? Nah, begini ya. Kalau no begini ya. Nano-nano begini ya. Jangan sampai salah. Saya akan mengecoh Bapak Ibu sekalian ya. Tolong diperhatikan saya ya, lihat semua ke saya, ke gambar saya. Siap semuanya, jangan sampai salah. Kita sepakat, nah begini, no begini, nano-nano tepuk seperti ini. Siap ya? Nah. Suaranya, Bapak Ibu, jangan ragu-ragu, dipikir dulu ya. No. Nano-nano. No. Nano-nano. Ya, bagus. Nah. Nano-nano. Nano. Oke, bagus. Baik, Bapak Ibu, ada yang salah nggak? Ada yang salah gerakannya? Ada. Kenapa bisa salah? Kira-kira.
Nggak fokus ya? Fokusnya ke visual kali. Fokusnya ke visual. Oke, bagus. Fokusnya ke visual. Bapak dan Ibu sekalian, bahwa penelitian itu memang menyatakan bahwa apa yang kita lihat itu berdampak lebih besar daripada apa yang kita sampaikan, apa yang kita ucapkan. Ya, jadi dampaknya itu lebih besar. Maka kalau tadi mungkin di awal pertama udah langsung tertipu tuh, ya, karena saya nggak menyatakan bahwa Bapak Ibu jangan sampai salah ya, kesepakatan kita adalah nah begini, no begini, nano tepuk begini. Di awal pertama itu banyak yang salah. Kenapa? Karena mengikuti gerakan saya. Ya, kalau dibilang fokus juga mungkin fokusnya malah fokus ya, melihat gerakan. Tapi apa yang dilihat itu dampaknya lebih besar daripada apa yang disampaikan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita bicara soal non-verbal behavior itu bisa bicara banyak sekali. Ya, jauh lebih banyak bahkan daripada apa yang disampaikan. Oke, baik, kita mute lagi semuanya. Saya akan kembali ke share screen saya. Nah, terima kasih Bapak Ibu sekalian berpartisipasi. Nah, jadi lewat partisipasi tadi itu juga saya mencoba menguji apakah memang kita sedang berkomunikasi atau tidak begitu ya. Jadi Bapak Ibu lihat bahwa ternyata memang peranannya sangat besar ya, nonverbal ini. Ini memegang peranan yang sangat penting. Lalu kemudian ruang pribadi apa? Maksudnya bukan ruang kantornya, bukan ya, tapi ini adalah jarak proxemics, Bapak Ibu sekalian. Jarak. Di mana kalau kita bicara dengan orang yang kita nggak kenal, jarak nyaman kita mungkin 1,5 meter sampai 3 meter jarak nyaman kita. Ya, tapi kalau kita sudah ketemu dengan orang yang kenal, ya jaraknya makin dekat begitu. Maka kemudian yang kita sebut sebagai proxemics atau jarak ruang pribadi itu menjadi lebih dekat. Nah, ketika kita punya relasi yang jauh lebih baik dengan customer kita, dengan orang yang ya kita berbisnis, maka kemudian ruang pribadi ini bisa kita lihat. Kalau kita sudah cukup dekat dengan dia, ya pasti kita akan melakukan negosiasi, melakukan penagihan, itu menjadi lebih mudah, lebih nyambung begitu ya. Lalu kemudian juga sentuhan atau haptics ya. Sentuhan ini juga nonverbal. Bagaimana ketika kita bertemu, kalau saat ini misalnya Bapak dan Ibu masih melakukan visitasi, kunjungan begitu, ketika bertemu, bersalaman di tangan, itu kita punya sentuhan. Kita bisa merasakan bagaimana sentuhan itu berkomunikasi pada diri kita. Apakah sentuhannya firm, apakah sentuhannya yakin atau tidak yakin dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa melihat bagaimana ekspresi wajahnya. Apakah wajahnya gembira ketika melihat kita hadir, atau wajahnya malah sedih gitu ya, begitu melihat kita datang, wah ini tagihan lagi nih, waduh ini kayaknya saya akan diminta tanggung jawab saya, dan lain sebagainya. Ya, kita bisa lihat dari sana. Kemudian gerak tubuh dan juga petunjuk vokal. Petunjuk vokal bisa kita lihat dari intonasinya, apakah orang yang kita temui itu betul-betul sedang dalam kondisi yang baik, atau dia merasa tidak yakin dengan dirinya. Nah, itu semua bisa terlihat dari non-verbal behavior-nya, perilaku non-verbalnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, seperti main nano-nano tadi, ya bisa salah karena yang dilihat adalah non-verbalnya. Non-verbal itu lebih besar daripada apa yang diucapkan. Ya, seorang customer, seorang klien itu bisa menyampaikan sesuatu, tetapi bisa juga yang disampaikan itu bukan hal yang sesungguhnya, tapi kita bisa menangkap hal di balik itu lewat mengevaluasi non-verbal behavior-nya. Berikutnya adalah ini. Ya, oke. Mengerti karakter mitra. Negosiasi dengan DISC profile. Bapak dan Ibu sekalian, ada satu cara untuk melihat tipe-tipe kepribadian orang, yaitu dengan DISC profile. Nah, dengan caranya seperti apa? Nanti Bapak Ibu akan saya berikan linknya untuk Bapak Ibu bisa cek sendiri. Nah, kita akan sesuaikan kesesuaian diri kita, DISC kita dengan orang lain. Begitu juga kita bisa cek DISC mitra kita, gitu ya. Nah, kita bisa lihat karakter diri. Dominance, yang D itu akronim dari dominance atau menguasai gitu ya. Dominance ini punya karakter, senang memberikan komentar. Jadi kalau kita ketemu sama customer yang dominance gitu ya, yang high profile, dia suka banget nih kasih komentar. Oh,
oh itu tuh kayaknya nggak benar tuh, oh itu, nah itu komentar ya. Lalu kemudian suka mengatur, senang mengatur keadaan atau senang mengatur orang, ya suka nyuruh-nyuruh, suka menginstruksikan ini dan itu begitu. Nah ini adalah karakter si dominance. Lalu kemudian dia nggak gampang menerima kesalahan atau nasihat dari orang lain. Jadi kalau dibilang keras kepala, inilah dia. Ya, jadi dia nggak gampang. Mungkin baru bisa ketemu batunya, kepentok, baru kemudian dia sadar, oh ternyata saya salah ya, ternyata yang disampaikan kemarin itu betul. Ya. Jadi dia harus bisa ketemu kepentok masalah dulu, baru kemudian baru bisa dengar nasihat dari orang lain. Dan dominance ini punya jiwa kompetisinya tinggi, ya, jiwa bersaingnya tinggi. Nggak mau kalah dengan orang lain, nggak mau kalah dengan siapapun. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ini adalah karakter si dominance gitu ya, dari karakter dirinya. Lalu kemudian apa sih yang diinginkan si dominance ini? Yang pertama adalah achievement atau prestasi. Ya, jadi dia ingin mencapai sesuatu. Si dominance ini dia ingin mencapai prestasi. Dia ingin dapat satu achievement yang baik gitu, yang bagus, diakui oleh orang lain. Nah, itu keinginan dia. Lalu kemudian keinginannya apa? Kekuasaan atau power. Ya, si dominance ini ingin punya kuasa, karena tadi makanya suka ngatur keadaan, suka ngatur orang lain, maka dia ingin punya kekuasaan. Jadi biasanya orang-orang dominance ini akan memimpin, ya biasanya dia di organisasi dia cenderung untuk memimpin begitu sebuah organisasi. Lalu kemudian dia pinginnya profit, ya dia pinginnya dapat untung, keuntungan finansial atau keuntungan material. Pokoknya saya untung gitu ya. Pokoknya gimana caranya saya bisa dapat keuntungan dari misalnya MOU kita, misalnya dari kerjasama kita. Pokoknya harus ada keuntungan ya di sana, keuntungan finansial. Nah itu si dominance. Lalu kemudian cara berkomunikasinya dia akan to the point. Si dominance ini nggak akan ngomong ngalur ngidul. Dia akan bilang pokoknya saya mau tercapai ini, ya dia seperti itu. Lalu kemudian dia selalu menunjukkan, menekankan hasil akhirnya. Sehingga Bapak Ibu kalau kita bertemu dengan orang yang tipenya dominance, maka cenderung dia tidak akan terlalu menghargai proses. Ya, ketika kita berkomunikasi dengan orang yang punya tipe ini, cenderung dia tidak akan menghargai proses. Yang penting adalah hasil. Yang penting adalah hasil. Nah, ini mungkin kita bisa lihat pada banyak tipe orang-orang di sekeliling kita. Ya, mungkin pimpinan juga akan seperti ini. Ada kan orang-orang yang to the point, menekankan pada hasil akhir, nggak peduli prosesnya. Lalu kemudian ada orang yang punya influence, DISC, ya I-nya adalah influence. Nah, influence ini dia suka punya pengaruh pada orang lain. Ya, dia punya karakternya adalah semangatnya tinggi. Ya kalau ngomong dia cerita berapi-api begitu, suka humor, ya seneng banget gitu. Dia cerita jokes ini dan itu, suka cari-cari kesenangan, idenya liar gitu. Lalu kemudian dia muncul idenya, lalu seneng banget punya teman banyak. Kenapa? Ya karena memang dia suka sekali mempengaruhi orang lain. Nah keinginannya apa? Kalau orang-orang yang kita temui adalah orang-orang yang tipe influence ini, maka yang diinginkan dari dia adalah kepercayaan, trust. Dia senang banget kalau dia cerita dengan semangatnya, kita juga percaya pada apa yang dia ceritakan. Ya, orang ini senangnya berada pada pusat keramaian. Dia maunya berada di tempat yang ramai, jadi pusat perhatian gitu ya. Lalu kemudian juga mendapatkan kepuasan. Nah, ini adalah yang diingini dari si orang dengan tipe influence. Lalu kemudian bagaimana cara berkomunikasinya? Cara berkomunikasinya adalah kita memuji dia, puji tentang dirinya, kita lihat antusiasme kita, lalu kemudian terima ide-idenya dan ingatkan kembali bahwa oh iya dulu tuh kayak gini ya. Nah, itu yang kita lakukan pada tipe-tipe influence. Kemudian S, steadiness. Steadiness atau stability gitu ya. Dia akan lebih stable. Nah, karakter dirinya dia adalah orang-orang yang memelihara hubungan. Relasi menjadi penting buat dia. Ya, maka dia akan stabil dalam emosinya, dia akan stabil dalam relasinya, cara berkomunikasinya dia akan stabil. Nah, teman-teman, dia adalah karakter yang tenang. Dia diam, dia senang mendengar. Jadi dia active listening. Dia dengerin orang, dia coba telaah. Tetapi dia ini punya kelemahan bahwa tidak bisa mengambil keputusan.
Ya, kenapa? Karena dia menjaga hubungan. Jangan sampai hubungan itu berakhir begitu ya. Jangan sampai hubungan itu menjadi buruk. Maka kemudian dia kesulitan untuk mengambil keputusan, terutama keputusan-keputusan yang sulit. Nah, orang ini punya karakter pribadi yang hangat. Biasanya enak dijadiin teman gitu ya. Nah, inginnya apa? Inginnya dari orang ini adalah dia diterima oleh orang lain. Jadi penerimaan orang lain itu penting buat dia. Kepercayaan yang diberikan orang lain itu penting buat dia, dan juga ketulusan. Nah, bagaimana kita berkomunikasinya? Yang pertama jelas adalah bangun kepercayaan, lalu kemudian tunjukkan bahwa niat kita untuk membantu. Saya datang untuk menyelesaikan persoalan, saya datang untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Lalu kemudian meyakinkan dia kembali atas apa yang kita sampaikan. Jadi dia perlu untuk diyakinkan ulang. Ya, karena tadi di karakter dia sulit untuk mengambil keputusan. Jadi apapun itu, yakinkan kembali bahwa kita hadir memang untuk membantu dia, membantu memberikan solusi, menyelesaikan permasalahan yang ada. Nah, yang terakhir, ini tipe orang yang compliance. Orang yang compliance itu ya dia senang bertanya secara spesifik. Ya, jadi dia details orangnya. Dia akan tanya kalau ada SOP, dia akan tanya SOP-nya seperti apa. Dia akan tanya secara spesifik. Negosiasi, pembayaran seperti apa, dia akan tanya seperti itu. Lalu kemudian karakternya juga, orang ini adalah orang yang perfeksionis. Jadi kalau ketemu orang yang agak-agak rigid, kaku gitu ya, nah, ini bisa jadi dia adalah tipe yang compliance. Ya, jadi dia perfeksionis dan tepat waktu. Sangat nggak suka ketemu orang dengan terlambat atau mundur-mundur waktunya. Nah, orang compliance ini mengambil keputusan berdasarkan dengan logika dan fakta-fakta yang ada. Ya, kenapa? Ya karena di awal dia sudah sangat spesifik. Dia coba merumuskan bahwa apa yang ada itu fakta-fakta yang ada. Lalu kemudian dia simpulkan menjadi sebuah logika dan kemudian dia baru mengambil keputusan. Nah, ini orang yang compliance. Dan karena compliance, ya dia sangat berhati-hati. Jadi ketika ngambil keputusan tuh bisa lama, ya, dia bisa lama. Kenapa? Ya dia merumuskan dulu. Ini benar nggak sih ya? Kalau saya ambil seperti ini, apa yang akan terjadi? Nah ini dia akan melakukan hal yang seperti itu. Yang diinginkan oleh dia apa? Yang diinginkan oleh dia adalah pertama adalah jaminan. Ya, jaminan bahwa ketika dia melakukan sesuatu itu yang dia lakukan itu tepat, dia lakukan itu benar. Lalu kemudian dia ingin safety, dia ingin keamanan. Keamanan dari apa? Keamanan dari diri dia, keamanan dari pekerjaannya, begitu ya. Lalu kemudian dia ingin adanya kehandalan. Dia paling nggak suka sama orang-orang yang tidak bisa dipegang, orang-orang yang tidak reliable di sekeliling dia. Ya, jadi maka inilah yang dia inginkan, jaminan, keamanan, dan kehandalan. Nah, lalu kemudian bagaimana kita berkomunikasi ketika kita bertemu dengan orang yang seperti ini, maka persiapannya harus matang. Ya, jelas bahwa aturan-aturan yang berlaku yang ada, lalu kemudian kesepakatan-kesepakatan yang sudah dibuat, nah itu sudah harus dipersiapkan dan betul-betul ditunjukkan kepada orang yang compliance. Tunjukkan data atau fakta-faktanya, dan kemudian harus siap menjawab pertanyaan bagaimana. Ya, jadi orang compliance itu nanti dia akan challenge dengan pertanyaan bagaimana. Terus bagaimana saya harus melakukan ini? Terus bagaimana kelanjutannya? Kalau misalnya saya menunda pembayaran ini, terus bagaimana kalau misalnya saya membayar dengan tepat waktu dan lain seperti itu. Ya, jadi Bapak dan Ibu, ini adalah tiga tipe DISC. Ya, nanti saya akan bagikan, Bapak dan Ibu bisa coba isi linknya, saya ada di Google Drive, nanti coba Bapak Ibu isi diri Bapak Ibu seperti apa. Nanti kelihatan DISC-nya. Nah, maka inilah kira-kira kesimpulan dari apa yang harus kita lakukan ketika kita bertemu dengan 4 tipe orang ini. Ya, ketika dengan orang yang dominans, maka bicara tegas, terus terang, bicara secara langsung. Ya, jadi sampaikan saja. Lalu kemudian serius, tidak perlu kehangatan. Ya, jadi Bapak Ibu kalau ketemu dengan ini, mereka biasanya ngomongnya singkat-singkat, maunya cepat begitu. Lalu kemudian kita menghindari kata mungkin. Ya, mereka sangat tidak suka dengan kata mungkin, ya, karena
mungkin itu menjadi suatu hal yang tidak pasti. Ya, kita menghindari itu. Ya, lalu kemudian lebih rasional dan jangan terlalu masukkan ke hati. Kenapa? Orang dominans itu ngomongnya ceplas-ceplos. Ya, dia ceplos-ceplos, kadang karena maunya cepat gitu ya, maunya to the point. Kadang pembicaraan kita bisa saja seketika dia potong. Pak, udah jangan jelasin lebih lanjut, saya udah ngerti. Tolong langsung masuk ke sini ya. Kalau kita adalah orang yang mudah baperan gitu ya, itu maka kemudian ya akan nggak enak gitu relasinya. Tapi ketika ketemu dengan si dominan ini, ya udah jangan dimasukkan ke dalam hati karena memang orangnya seperti itu. Lalu kemudian jangan pernah berdebat kalau kita nggak punya data. Kenapa? Karena nggak akan pernah menang debat lawan si dominance kalau kita nggak punya data-data yang jelas, data-data yang lengkap. Kenapa? Dominance ini tipenya menguasai. Dia suka sekali menguasai orang, dia suka sekali menguasai sesuatu, maka dia nggak akan pernah mau kalah di dalam sesi debat apapun. Maunya selalu jadi juara, maunya selalu jadi pemenang. Ya, kalau berbeda saya lindas kamu, kan begitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kita mesti betul-betul punya data menghadapi orang yang dominance. Dan kita hormati dia, kita sanjung, kita lakukan dia sebagaimana posisi dia. Ya, jadi lakukan dengan seperti itu untuk orang yang dominance. Lalu kemudian untuk yang influence, yang dilakukan adalah ya karena dia orang yang sangat menghargai relasi, kita bicara dengan antusias dan hangat. Ya, kita sapa dia, kita warm ya, ada kehangatan di dalam komunikasi kita. Lalu kemudian lakukanlah ya ada basa-basi nanya, Bapak Ibu apa kabar? Gimana hari ini? Ini pandemi udah setahun nih, gimana perusahaan ya? Nah itu kayak gitu tuh menyenangkan buat dia gitu ya, karena ada basa-basinya. Dianggap bahwa dia didengarkan terlebih dahulu gitu ya. Jadi kita pancing dia dengan pertanyaan-pertanyaan, dengarkan dia dulu, lalu kemudian beri dia pujian. Wah senang ya lihat perusahaan Bapak saat ini. Ya walaupun sudah pandeminya kita sudah 1 tahun jalan, tapi ternyata gajinya masih dibayarkan dengan utuh, THR ini masih dibayarkan dengan utuh. Wah senang sekali ya lihat. Kami bermitra dengan perusahaan Bapak, senang sekali. Nah itu lakukan seperti itu. Ya. Lalu kemudian orang yang tipe influence ini kita jangan go into details. Jadi jangan terlalu detail pada orang-orang yang tipe influence. Lebih berikan ilustrasi dengan gambaran-gambaran yang menarik. Berikan contoh-contoh yang menarik pada orang ini. Nah, yang ketiga, steadiness. Orang-orang yang stabil, hindari volume suara yang keras. Ya, kenapa? Karena dia tuh merasa tidak aman ketika bertemu dengan orang yang dominance ya gitu ya. Dominance kan suaranya akan kencang keras begitu. Nah, lalu kemudian jangan berlebihan dan jangan terlalu bersemangat ya. Jadi alami saja, pelan saja. Lalu kemudian beri kesempatan untuk dia mencerna informasi. Seperti yang tadi saya sampaikan, dia itu lambat di dalam mengambil keputusan. Ya, dia itu mempertimbangkan segala sesuatunya. Maka jadi beri kesempatan dia untuk kita kasih Bapak Ibu informasinya seperti ini. Jadi biarkan dia terlebih dahulu mencerna seluruhnya. Lalu kemudian membuat komitmennya komitmen bersama. Jadi kalau misalnya ada sebuah deadline begitu ya, saya kalau menghadapi orang yang steadiness biasanya kalau di HR misalnya lagi susun KPI, lagi susun suatu deadline begitu ya, kita akan ngomong kalau berhadapan pada steadiness, baik Bapak Ibu, ini kan kita punya deadline tertentu ya. Jadi ayo menurut Bapak Ibu kira-kira kapan ini Bapak Ibu bisa sempatnya? Menurut Bapak Ibu kapan nih kira-kira bisa selesai waktu ini? Nah itu ajak diskusinya, ajak kesempatan untuk dia membuat komitmen. Ya, ketika dia menyampaikan komitmen, maka itulah yang kita pegang. Ya, jadi dia membuka dirinya. Kita punya kesempatan untuk mempengaruhi dia dan menegaskan keputusan yang telah diambil. Ya, jadi misalnya, benar ya Pak. Jadi Bapak bersedia untuk melakukan kewajiban Bapak setelah Lebaran misalnya, begitu ya. Baik setelah Idul Fitri ya Pak ya. Nanti saya akan kembali lagi dan saya akan pastikan bahwa ini dilakukan jadwalnya setelah Idul Fitri. Nah itu kita menegaskan kembali, mempengaruhi kembali bahwa dia akan melakukan kewajibannya pada saat yang dia sendiri sudah tentukan. Ya, dia sendiri dengan diskusi kita itu dia punya komitmen. Saya akan lakukan ini. Dan biasanya orang-orang yang stabil seperti ini, steadiness, ya dia akan melakukan apa yang sudah menjadi kesepakatannya.
Lalu kemudian dengan orang yang tipe compliance, apa yang kita lakukan? Ya, compliance jelas kita kasih data dan fakta yang jelas dan terinci. Nah, sebetulnya enak kalau kita bertemu dengan orang yang punya tipe compliance. Kenapa? Karena dia cenderung untuk mematuhi apa yang sudah disepakati. Ya, kalau dia nih kalau kita bicara gender, biasanya kalau consumer ya, kalau consumer loan gitu ya. Saya dulu pernah kerja juga untuk perusahaan kartu kredit. Itu lebih mudah membayar hutang-hutangnya itu gender perempuan ya dibandingkan gender laki-laki. Kenapa? Karena tingkat compliance-nya lebih tinggi dibandingkan dengan para laki-laki ya. Jadi bapak-bapak jangan tersinggung. Kadang-kadang kita suka lari-lari juga dari hutang-hutang kita, dari kewajiban-kewajiban kita ya. Sementara yang perempuan itu cenderung lebih jangan deh, nggak enak ya, nanti nama baik saya, aduh jangan deh ya, nanti nggak enak deh, nanti dikejar-kejar, diteror, dan lain sebagainya. Kalau laki-laki mungkin akan, ya serah deh, mau diteror, mau bagaimana, saya nggak akan angkat teleponnya, kan gitu ya, pokoknya nanti di ujung saya bayar. Nah, ini orang-orang compliance itu lebih mudah sebetulnya untuk dihadapi, karena ya mereka akan taat dengan data dan fakta yang kita sampaikan. Ya, jadi Bapak Ibu, menurut perjanjian kerjasama, kita harus seperti ini. Nah, itu dia akan lebih mudah untuk kita komunikasikan dengan dia. Lalu kemudian kurangi bercanda yang berlebihan kepada orang-orang yang punya tipe compliance. Dan sama, beri kesempatan untuk berpikir dan menyampaikan ide dengan tuntas. Jadi kita berikan dia kesempatan untuk bisa berpikir, ya. Lalu kemudian kita dengarkan dia untuk menyampaikan idenya dengan tuntas. Dan kita juga harus hati-hati memilih kata. Kenapa? Karena orang ini kan orang perfeksionis ya, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kata-kata kita yang salah itu bisa jadi bumerang buat kita. Ya, dia bisa menggunakan kata-kata kita untuk keuntungan dia, untuk kesempatan dia, begitu. Jadi kita harus hati-hati dalam memilih kata-kata. Dan kemudian hindari gosip atau rumor yang tidak berdasar. Nah, jadi ini semua yang harus kita lakukan ketika kita memetakan kita ini ketemu dengan orang yang mewakili perusahaan, tipenya dari DISC ini, tipenya yang mana, begitu. Nah, ini dia cara kita berkomunikasi, dan kemudian Bapak Ibu, nah kita masuk ke gaya negosiasi. Nah, di gaya negosiasi ini, nah kita akan mencoba untuk mengisi, ya Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat gaya negosiasi kita, ya gaya negosiasi kita seperti apa. Nah, nanti kita akan bisa lihat masing-masing satu persatu. Saya akan berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk mengisi form yang ada di Google Drive. Saya akan berikan linknya sebentar. Linknya saya akan ketikkan di chat. Bentar. Saya stop share sebentar. Saya ketik di chat untuk everyone. Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan mengakses satu Google Drive, ya, satu Google Drive, dan di dalam Google Drive itu ada file PPT-nya kita hari ini yang saya sampaikan. Lalu kemudian ada DISC, tes DISC, dan ada satu lagi adalah form analisa gaya negosiasi, assessment negosiasi judulnya. Nah, silakan Bapak Ibu di sana, ya. Sebelum mengisi, silakan Bapak duplicate dulu, Bapak Ibu duplicate dulu. Jadi nanti akan masuk ke sini. Dia akan masuk ke sini. Ini ada assessment negosiasi. Nah, silakan Bapak Ibu nanti make a copy dulu, ya. Jadi silakan make a copy dulu sehingga tidak tiban, ya. Lalu kemudian dapat copy of assessment-nya. Silakan nanti Bapak Ibu di rename, gitu ya, di rename dengan depannya silakan diberikan namanya, misalnya Anton Binsar, begitu. Oke. Nah, seperti itu. Ya, silakan Bapak Ibu. Nah, setelah asesmen negosiasinya bernama dengan namanya Bapak Ibu di sana, ya, silakan Bapak Ibu boleh buka asesmennya. Yuk, silakan dilakukan. Bapak Ibu pergi ke link tersebut, lalu kemudian Bapak Ibu bisa
sign in dengan Google Google Bapak Ibu, lalu kemudian bisa masuk. Nah, ini masih muter-muter. Di sana, oke. Kurang lebih filenya akan munculnya, saya share langsung filenya saja supaya lebih cepat. Bapak Ibu bisa langsung isi di Google-nya. Filenya akan seperti ini bentuknya. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu, itu ada petunjuk pengisian. Ya, jadi ini yang saya share. Petunjuk pengisiannya adalah silakan Bapak Ibu membaca setiap pasang kalimat untuk setiap nomor, lalu pilih salah satu jawaban yang sesuai dengan diri Bapak dan Ibu sekalian dengan memberikan tanda X di kotak yang tersedia. Jadi Bapak Ibu silakan bubuhi X gitu ya, tanda X. Kalau ternyata setuju dengan kedua pilihan kalimat, tetap Bapak Ibu harus memilih salah satu yang paling cocok dengan Bapak Ibu, yang paling tepat. Nah, setelah mengisi, ini sudah ya, tadi sudah di depan, sudah di-save dengan nama, begitu ya, nama Anda. Jadi sudah nomor 3, sudah tidak perlu dilakukan lagi. Nah, nanti formnya akan seperti ini, Bapak dan Ibu sekalian. Sederhana, silakan dicentang saja. Kalau misalnya pernyataan pertama, saya terkadang mengucapkan iya, di saat sebaiknya lebih baik saya mengucapkan tidak. Kalimat kedua, saya mencoba untuk menunda konfrontasi sampai pihak lain merasa sudah tenang. Nah, kalau saya merasa lebih cocok ini, saya akan berikan tanda begitu, X. Begitu ya. Silakan Bapak dan Ibu diisi dulu. Ini ada pertanyaannya ada 15 dan kita akan kerjakan kurang lebih 15 menit. Silakan Bapak Ibu untuk mencoba melihat dan mengisi. Lalu kemudian nanti akan terlihat hasilnya di sini. Hasilnya seperti apa. Oke, silakan Bapak dan Ibu untuk masuk ke Google-nya. Silakan untuk diisi terlebih dahulu 15 buah pertanyaan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh silakan Bapak Ibu untuk raise hand. Dan kemudian nanti saya bantu jelaskan. Cukup jelas? Kalau cukup jelas, saya minta bantuan untuk tombol jempol dengan seperti ini. Cukup jelas? Saya coba lihat ya di Google-nya. Apakah sudah mengisi? Yes. Oh, sudah semua mulai. Oke. Silakan diisi masing-masing ya. Punya masing-masing. Sudah? 10.30. Sudah 7 menit berlalu. Mestinya cepat ya, karena ini kan bagian dari diri sendiri, self-assessment. Nah, Pak Tulus nih sudah selesai. Oke, baik. Pak Tulus, apakah bisa share screen, Pak Tulus, untuk hasilnya? Pak Tulus bisa share screen nggak ya? Atau di-disable ya? Bentar, Pak, saya coba. Di-disable ya? Oh, ini only host. Pak ya? Nggak bisa ya? Nggak bisa share ya? Pak, ini bisa, Pak? Oh, bisa. Oh, oke. Sip. Ya. Baik, hasil Pak Tulus gimana? Coba kita lihat. Hasilnya aja, Pak. Iya. Nah, Pak Tulus ini dia masuknya accomodate-nya 3, avoid-nya 4, compromise-nya 1, compete-nya 2, collaborate-nya 5. Jadi compromise-nya paling kecil, yang paling besar adalah collaborate-nya, begitu ya. Compromise-nya paling kecil, collaborate-nya paling besar. Nah, yang 2 accommodate dan avoid itu ya moderate ya, jadi ada di tengah dia. Nah, kita bisa lihat ini. Setiap dari kita ini akan berpengaruh terhadap gaya kita atau cara kita berkomunikasi pada customer kita atau pada orang lain, begitu ya. Oke, baik Pak, boleh di stop sharing-nya. Jadi ini hasil yang sudah diperoleh oleh Pak Tulus ya. Terima kasih Pak sudah sharingkan. Oke, boleh di stop share dulu. Oke, baik. Nah, apa sih arti dari itu semua? Yuk, mari kita lihat ya. Kita lanjutkan ke sini. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa ternyata negosiasi itu punya gaya. Ya, jadi kalau tadi kita lihat tuh yang 5 hal itu yang kita assess itu adalah
yang kita sampaikan tadi, yang Pak Tulus tadi sampaikan gitu ya. Nah, kita coba lihat. Ketika kita bernegosiasi itu sebetulnya ada hubungan antara hasil, outcome, dan juga hubungan dari pentingnya relasi, ya, pentingnya hubungan. Kan kita mesti jaga hubungan terus dengan customer kita, gitu ya. Tapi tetap juga harus ada hasil, ada outcome. Nah, maka apa yang terjadi? Nah, kita bisa lihat dua buah aksis di situ, importance of outcome. Kalau outcome-nya itu nggak penting, low, ya, importance-nya rendah, ya, lalu kemudian relasinya juga rendah, maka yang terjadi adalah avoiding. Ya, kita akan avoid terhadap apa yang akan kita negosiasikan. Di sini situasinya adalah I lose, you lose. Ya, jadi ya kalau saya nggak dapat sesuatu, ya kamu juga akan kehilangan sesuatu. Ya, jadi I lose, you lose. Nah, ini adalah tingkat negosiasi paling rendah, ya, paling rendah. Gitu. Jadi outcome-nya nggak dapet, ya, relasinya juga nggak dapet. Ini sama kayak misalnya kalau kita antar pribadi, teman kita berhutang sama kita, gitu ya. Tapi hutangnya ya sudah deh, gue nggak mau tagih lagi hutangnya, masa bodoh amat gitu, serah lu deh, dimakan deh gitu. Tapi gue juga nggak mau temenan sama lu lagi ya sudah begitu saja. Maka ini kita akan avoid, ya, kita I lose, you lose, ya udahlah. Gitu. Nah sama, ini juga kejadian juga dengan para koruptor yang tertangkap lalu kemudian bersuara gitu ya. Masa saya sendirian yang ditangkap, kroni-kroni saya juga mesti dong ketahuan. Maka kemudian dia sebutkan satu persatu ya, peduli amat sama relasinya. Nah ini avoid atau I lose, you lose. Lalu kemudian kalau misalnya outcome-nya itu rendah tapi relasinya itu penting, tinggi gitu ya, maka yang terjadi adalah kita akan mengakomodasi. Kita akan memberikan ruang buat customer kita, buat orang yang kita hadapi. Nah, di titik ini kita jadi nggak punya outcome, di titik ini kita jadi nggak punya hasil memang. Ya, tapi relasinya tetap terjaga. Nah, jadi yang tadi kalau di pertama disampaikan, nah itu kan disampaikan bahwa kita kan nggak bisa melulu sama orang yang punya kemampuan untuk membayar, tetapi juga mesti melebarkan itu. Nah, maka relasi jadi penting begitu kan? Ya sudah deh, telat-telat sedikit, mundur-mundur sedikit dari tenggat waktu, nggak apa-apa. Saya ditegur sedikit, nggak apa-apa. I lose, you win. Itu posisinya, mengakomodasi. Lalu kemudian ketika di titik tengah, kalau orang suka bilang, orang suka bilang win-win gitu ya, win-win solution. Tapi sebetulnya bukan win-win solution. Di sini adalah kompromi, compromise. Ya. Compromise itu artinya apa? Ya saya mengurangi sesuatu dari apa yang harusnya menjadi outcome saya, tapi juga ya relasinya masih tetap terjaga. Jadi we both win, we both lose. Ya, kalau misalnya saya mengurangi sesuatu, kamu juga mengurangi sesuatu. Kalau saya menambahkan sesuatu, kamu juga menambahkan sesuatu. Jadi di titik itu terjadi sebuah negosiasi di mana ya sebetulnya sama-sama mengalami kerugian. Misalnya contoh kalau misalnya di dalam hal tagihan, oke, baik deh kalau begitu saya akan bayar tagihannya setengah dulu deh. Tapi kita beri waktu ya perpanjangan. Nah, skema-skema perpanjangan tagihan itu yang seperti pada masa pandemi ini terjadi, itu bank-bank kan melakukan seperti itu. Mereka nggak mau kehilangan relasi juga sama customer-nya. Karena selama ini customer-nya pinjem itu ke bank bukan karena untuk konsumer loh, bukan untuk dia hidup senang-senang loh. Pinjem ke bank itu buat usaha. Ya, maka ini harusnya di-maintain, jangan sampai hilang customer yang seperti ini. Maka yang dilakukan adalah compromise. Oke deh, nggak apa-apa, kita tunda dulu. Untuk saat ini, Bapak bisa bayar cuma bunganya aja. Pokoknya ditahan dulu. Lalu kemudian nanti ketika sudah lepas dari pandeminya, baru dibayarnya secara full. Nah, ini yang kita sebut compromise. Jadi outcome-nya tetap dapat, ada, walaupun tidak maksimal, relasinya tetap terjaga. Lalu kemudian di sisi paling kanan itu ada compete atau I win you lose. Ya, pokoknya saya menang, Anda kalah. Gitu. Pokoknya gimana caranya bayar. Ya, nggak mau tahu kalau nggak dibayar saya sue organisasinya, saya tuntut organisasinya. Kita maju deh ke pengadilan. Nah ini sudah sampai di tahap ini. Ya, artinya apa? Outcome-nya harus terjadi, relasinya sudah nggak peduli lagi sama relasi gitu ya, rendah gitu. Ya sudahlah, customer kayak gini udah jelas
niat baiknya nggak ada, padahal bisa bayar kemampuannya. Udah deh kita maju aja ke pengadilan misalnya seperti itu. Dan nanti secara hukum tentu akan dibahas oleh pembicara berikutnya. Nah, ini compete gitu ya. Kita jadi bersaing. Lalu kemudian yang paling bagus itu ada di collaborate. Collaborate, I win, you win. Ya, jadi secara sadar bahwa kita sama-sama menyadari bahwa relasi kita itu mutual. Relasi kita itu saling menguntungkan, saling satu dengan yang lain mendukung. Maka sebetulnya ya kita harus berkolaborasi supaya outcome-nya jelas terjadi, pembayaran bisa terlaksana, semua bisa berjalan dengan baik begitu. Nah, kalau perlu ditawarkan bantuan, bantuannya seperti apa? Sehingga ini yang kita sebut sebagai win-win solution. Jadi berkolaborasi. Nah, Bapak dan Ibu dari hasil yang Bapak Ibu lihat itu, nah Bapak Ibu bisa coba telaah. Ya, kira-kira saya itu ketika bernegosiasi, gaya saya yang mana sih sebetulnya gitu. Gaya saya cenderung yang mana. Dan ketika ketemu dengan customer, gaya itu bisa disesuaikan. Ya, kalau misalnya customernya loyal customer, cuma memang lagi kesulitan saat ini gitu ya, ya mungkin kita bisa masuk ke compromise. Atau kalau kita punya solusi yang bisa meringankan beban dia, kita bisa masuk ke collaborate. Tapi kalau misalnya customernya, udah ini nggak bayar-bayar, utangnya juga cuma segitu, mungkin juga kalau diputihkan nggak suffer dan lain sebagainya, ya mungkin bisa masuk ke avoid atau bisa masuk ke compete, ya pokoknya bayar gimana caranya, mau dihitung pilot deh ujungnya begitu. Nah ini gaya negosiasi yang bisa kita terapkan di dalam komunikasi kita dengan customer kita. Nah Bapak Ibu, saya ingin membagi Bapak Ibu sekalian untuk masukkan ke dalam kelompok diskusi. Kelompok diskusi cukup nggak ya waktu kita? Oke, diskusinya sebentar aja. Diskusinya 5 menit aja. Saya akan masukkan Bapak Ibu ke dalam breakout room. Acak ya breakout room-nya. Silakan nanti Bapak Ibu di sana share karakteristik diri Bapak Ibu dan motonya, lalu kemudian kemungkinan hasilnya. Jadi dari 5 menit itu coba tolong dalam kelompok dirumuskan. Kira-kira karakteristik yang paling bagus yang mana sih? Dan yang keempat nggak usah dibahas, tokoh nasional atau dunia itu nggak perlu, nggak penting. Ya, yang penting adalah bagaimana karakteristik yang paling tepat dan kemungkinan hasil yang paling baik itu terjadi. Nah, itu silahkan didiskusikan di dalam kelompok. Nanti saling share. Oh, kalau saya tuh saya lebih cenderung tadi tipenya ke tipe compete. Oh, mungkin teman-teman yang lain akan beri masukan. Oh, kalau compete begini nanti akan terjadinya apa? Relasinya breakout dan lain sebagainya. Nah, silakan nanti didiskusikan singkat saja di dalam kelompok. 5 menit saya berikan waktunya untuk diskusi dalam kelompok karena waktu kita sangat-sangat terbatas ya. Nah, jadi saya akan breakout room. Kita akan buat breakout room-nya 5 saja, 5 breakout room dengan masing-masing sekitar 9 sampai 10 partisipan. Saya akan assign automatically untuk masuk ke dalam kelompok. Silakan 5 menit Bapak Ibu untuk berdiskusi. Saya create sekarang open all room. Ya, silakan. Oke, 46 sudah. Baik. Ya, saya mau dengar sharing dari 2 kelompok saja karena waktu kita terbatas, kelompok 1 dan kelompok 5. Kelompok 1 dan kelompok pamungkas, kelompok 5. Coba boleh siapa jadi juru bicaranya? Silakan, kira-kira dapat apa tadi dari diskusi kelompok? Silakan. Kelompok 1 dan kelompok 5. Room 1 dan room 5 tadi. Ingat nggak ruangannya? Itu dia Pak, nggak ingat kayaknya Pak. Nggak ingat ya? Atau baiklah gini. Bacain aja deh Pak. Ya, Pak Tulus boleh. Baik, Pak Tulus boleh share apa yang terjadi di diskusi tadi kelompok. Oh, tadi saya kelompok 5 atau kelompok 1 ya Pak? Ya, silakan boleh Pak Tulus. Nggak, saya izin tadi kelompok berapa ya? Atau 5 ya? Saya kelompok 5 Pak. Kelompok 5 ya? Iya. Tadi kita sama teman-teman masih berdiskusi sih Pak, belum kelar sih. Ada 2 sih Pak, kolaborasi sama compromise. Oke. Itu yang masih sampai sekarang. Ya kalau kolaborasi ya kita pengennya tuh sama customer itu karena memang market kita itu orangnya hanya itu saja.
kita tetap pengen jangka panjangnya tetap berpenghasilan. Cuman kenyataannya ya kita sih kompromi sih Pak, karena yang kolaborasi itu persentasenya kecil Pak. Mungkin itu, atau ada koreksi teman-teman dari kelompok 5, bahasa 5, Pak Akmal, mungkin ada tambahan? Ada tambahan, silakan. Nggak ada, oke. Bu Temi, teman satu kelompok Pak Tulus bukan? Bukan, Pak. Nah, boleh sharing Bu supaya terdengar. Terima kasih Pak Tulus. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Pak Tulus. Terima kasih. Ya, tepuk tangan. Yes. Ya. Silakan Bu Temi. Apa yang ada di kelompok tadi Bu? Silakan. Ya, kalau dari kelompok kami itu kami memilih collaborate ya Pak. Collaborate ya. Win-win ya Pak ya. I win you win. Karena kalau menurut kami sih kalau I win you win itu lebih sama-sama dapat solusi ya dari kedua belah pihak. Kedua lebih ke nyaman. Jadi konsumen nyaman, kita punya solusi. Jadi nggak ada menghindari permasalahan juga sebenarnya Pak ya. Ketiga memang untuk menjalin kerjasama juga Pak. Nah, oke. Dengan komunikasinya juga lebih enak. Seperti itu. Jadi lebih ke collaborate ya, lebih baik ke sana ya. Yes, betul. Oke, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan untuk Bu Temi. Yes. Thank you. Pak Saul Basir, Resen, mungkin mau menyampaikan, silakan. Tadi tepuk tangan sih Pak. Oh, oke. Ya. Nggak, ini kalau mau disampaikan boleh juga Pak. Jadi silakan. tadi hasil diskusi kelompok kami itu lebih ke kolaborasi sih Pak. Karena kan kami mementingkan kalau kita kan kerjasamanya jangka panjang Pak. Jadi customer-nya pun itu saja. Jadi lebih mengutamakan kerjasama yang saling menguntungkan Pak. Gitu. Oh, siap. Oke. Nah, kemudian untuk moto kami tadi, kan ada moto tadi Pak ya? Ya. Jadi sempat bikin moto juga tadi sama teman-teman itu sukses milik kita bersama Pak. Oke, sukses milik kita bersama ya. Jadi semua ya, termasuk customer juga ya Pak ya, kliennya. Ya, betul siap Pak. Oke, terima kasih Pak Saul Basir. Kita kasih tepuk tangan untuk Pak Basir. Terima kasih Pak Selor hand-nya ya. Oke, saya kasih tepuk tangan dulu. Nah, tuh. Yes. Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian, waktu saya tinggal 4 menit. Saya share singkat saja. Bapak Ibu di materi PPT itu sudah ada kapan sih penggunaan gaya negosiasi yang pas. Kalau tadi disampaikan banyak yang pilih collaborate juga memilih compromise gitu ya, karena memang kita mau mencoba menjaga relasi ya, karena kan customer-nya itu aja gitu. Nah, ini sudah ada di sini Bapak Ibu bisa lihat, nanti baca juga bahwa kalau compete itu ya masalahnya sangat kecil, kalau collaborate masalahnya yang sangat kompleks gitu ya. Nah, ini semua Bapak Ibu bisa lihat dan bisa telaah, dan saya rasa sangat tepat dengan apa yang tadi Bapak Ibu sampaikan. Ya, karena mau menjamin keberlangsungan dengan customer, maka tadi banyak yang collaborate di sini. Ketika masalahnya kompleks, lalu kemudian butuh komitmen semua pihak, dan kemudian waktunya cukup, lalu memerlukan gabungan dari sumber daya semua pihak. Kalau nggak bisa collaborate, turun sedikit ke compromise, masing-masing bersifat mutually exclusive, maka tadi sampai ada moto ya sukses bersama gitu ya dari Pak Basir, lalu kemudian powernya seimbang gitu, jadi bukan saya lebih baik dari perusahaanmu dan yang sebaliknya. Gaya collaborate dan compete tidak berhasil, maka masuk ke sini. Solusi sementara ya, kompromi itu solusi sementara sampai terjadi tadi seperti saya gambarkan, kalau misalnya bank memberikan relaksasi atau memberikan keringanan gitu ya terhadap debiturnya begitu, sama persis seperti itu. Nah, ini identifikasinya nanti bisa Bapak dan Ibu sendiri coba untuk lihat dan baca, dan mengidentifikasinya dengan kalimat-kalimatnya seperti ini. Ini kalimat yang biasa dipakai. Ya, kalau compete kan biasanya saya nggak mau tahu, pokoknya kamu mesti bayar gitu ya. Kalau compromise kan enaknya gini aja, yuk kita sesuaikan, kita ambil jalan tengah deh, ya udah gitu ya. Nah, ini adalah bahasa-bahasa yang biasa diucapkan ketika kita melakukan kolaborasi, compromise ya, ataupun yang lainnya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan bisa mendapat manfaat dari apa yang kita diskusikan pada pagi hari ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam penyampaian saya.
Ya, kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, kalau ada waktu panjang boleh kita bertemu lagi. Aura kasih Syahrini, terima kasih, cukup segini. Ya, silakan. Saya kembalikan ke Bu Tuti dan Bu Ida. Terima kasih. Baik, Pak Anton, terima kasih untuk pemaparan materinya hari ini. Sudah cukup ya? Bu Tuti ada yang mau disampaikan? Nggak ada Bu Ida, terima kasih buat Pak Anton, terima kasih buat teman-teman semuanya dari PT Jaya Trade Indonesia. Ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, Mbak Rahma, Mbak Manda, para Bapak Ibu peserta pelatihan. Kita ketemu lagi di Bu pelatihan. Ida, itu Bu Ida. Mbak Amanda lagi bicara. Oh oke. Bu Ida, sorry banget motong. Oke. Iya, jadi aku mau sekalian numpang pengumuman sih. Jadi untuk bapak-bapak, ibu-ibu di sini, seluruh peserta. Oh, juga mau saya thank you juga untuk Pak Anton ya, Bu Hastuti, Bu Ida, thank you untuk sesi hari ini. Seneng banget ternyata teman-teman antusias. Terus selanjutnya aku juga mau numpang pengumuman. Kalau kita nanti siang, ini dengan peserta yang masih sama, kita jam 2 ketemu lagi ya, tapi dengan link Zoom yang berbeda, nanti Zoom aku. Kita ada sharing session nih Bu Hastuti sama Bu Ida untuk teman-teman marketing. Jadi mumpung mereka udah pada ngumpul, kita kumpulin lagi jam 2 request dari direksi untuk ada sharing session dari pihak internal kita. Jadi nanti jam 2 aku share linknya di link grup marketing ya, nanti dipantau aja. Kita akan ketemu lagi. Gitu aja sih Bu Ida, thank you banget udah kesempatan hari ini. Kita ketemu lagi di tanggal 7, siap hari Jumat. Dengan pembicaranya Ibu Rosalinda. Siap. Oke, thank you Bu Ida, thank you Bu Astuti. Aku itu aja. Semoga sampai pada waktunya kita selalu dalam keadaan sehat ya Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi di 7 Mei. Terima kasih semuanya. Selamat meeting lagi dan selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi, selamat siang. Sampai jumpa. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Selamat siang. Bapak Ibu, terima kasih Bu Rahma, terima kasih Bu Amanda.